Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Raja Sarah Fitria SEMSC PhD dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, teman-teman, kita bisa bayangkan kita datang ke kafe, tapi harus nunggu lama. Nggak tahu meja yang kosong, saking ramenya. Bahkan kadang udah double booking. Nah, kepikiran nggak kalau semua itu bisa diatasi dengan sistem yang cerdas? Nah, hari ini kita dari kelompok Sistem Informasi Manajemen akan membahas rancangan Smart System Information terhadap Mejaku. Nah, apa sih itu Mejaku? Yaitu sebuah platform reservasi meja kafe yang dan restoran secara real time. Pembahasan ini akan dimulai dari masalah, tujuan pengembangannya, analisis kebutuhan, desain Figma, teknologi, hingga fitur smart yang membuat Mejaku ini berbeda. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Siti Sarah sebagai moderator dan juga ada rekan saya, Nisa Ardiani, dan juga ada Marsanda Nelisa Fitri, ada Indah Sofika, ada Gisha Mutiara, ada Rahma Anissa Maulidina, dan juga ada Aji Badais. Baiklah, untuk mengawali pemaparan materinya, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan materinya lebih lanjut. Kepada pemateri, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Mejaku. Mejaku adalah platform berbasis website yang memudahkan pelanggan untuk melakukan reservasi meja secara online tanpa harus datang langsung. Nah, melalui Mejaku, pengguna dapat melihat daftar restoran, mengecek ketersediaan meja secara real time, dan memilih tanggal dan jam, kemudian langsung melakukan reservasi. Selain itu, apa sih fungsi utama dari aplikasi Mejaku? Mejaku dirancang untuk membantu pemilik restoran. Nah, mereka dapat melihat semua reservasi dalam satu dashboard, mengatur kapasitas meja, dan mengetahui jam kunjungan yang paling ramai. Dengan demikian, Mejaku tidak hanya meningkatkan kenyamanan pelanggan, tetapi juga membantu restoran dalam mengelola operasional secara lebih terstruktur. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap planning dan juga analisis dari platform Mejaku. Dalam merancang Mejaku, kami menggunakan pendekatan software development life cycle. Tahap pertama yang kami lakukan adalah planning, yaitu pada tahap ini kami menentukan tujuan pengembangan, yaitu membuat sistem reservasi meja yang dapat mengurangi antrian, meningkatkan kenyamanan pelanggan, dan memberikan kemudahan bagi pihak restoran dalam mengelola data reservasi. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam tahap analisis, di mana kami menganalisis kebutuhan pengguna berdasarkan observasi dan juga studi sederhana. Untuk pelanggan, kebutuhan yang kami identifikasi adalah yang pertama ada kemampuan untuk melihat ketersediaan meja secara real time, yang kedua yaitu ada fitur untuk memilih jam kunjungan, yang ketiga yaitu ada notifikasi untuk mengingat reservasi dan juga ada kemudahan dalam pembatalan ataupun perubahan jadwal reservasi. Sementara untuk pemilik restoran, kebutuhan yang kami temukan adalah yang pertama adalah dashboard untuk pengelolaan reservasi, yang kedua ada fitur untuk manajemen meja reservasi, dan yang ketiga ada laporan kunjungan harian atau mingguan, dan yang terakhir ada fitur prediksi jam ramai untuk membantu pengaturan staf. Tahap analisis ini menjadi dasar lengkap untuk perancangan fitur pada platform Mejaku. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan desain yang sudah kami buat. Pada tahap desain ini, kami mulai menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam bentuk visual menggunakan Figma. Kami membuat struktur alur penggunaan atau user flow, tampilan antarmuka, dan desain interaksi. Pertama, kami merancang halaman beranda yang berisi daftar restoran lengkap dengan kategori dan fitur pencarian. Selanjutnya, kami membuat halaman detail restoran yang berisi informasi seperti lokasi, jam buka, foto, serta layout posisi meja. Kami juga membuat
halaman khusus untuk menampilkan ketersediaan meja berdasarkan tanggal dan jam. Dari halaman ini, pengguna dapat memilih meja yang diinginkan. Kemudian diarahkan ke halaman form konfirmasi reservasi untuk memasukkan data diri. Untuk restoran, kami membuat dashboard admin yang mencakup grafik kunjungan. Oke, kunjungan. Daftar referensi, manajemen meja, dan fitur pengaturan lainnya. Desain keseluruhan materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai SDLC Development, Testing, dan Deployment. Nah, pada tahap ini, terutama pada tahap development-nya, kami menentukan teknologi yang sesuai untuk pengembangan mejaku sendiri. Untuk bagian tampilan depan atau bagian front end-nya, kami memilih React karena itu cepat, responsif, dan juga populer digunakan. Lalu pada bagian back end-nya kami memilih Node.js dengan Express karena itu stabil dan juga cocok untuk mengelola data reservasi secara real time. Sedangkan untuk database-nya kami menggunakan PostgreSQL karena aman dan mampu mengelola data yang lumayan kompleks. Setelah proses pengembangan kami lakukan, kita masuk ke tahap testing. Pada tahap ini, kami menguji apakah fitur reservasi berjalan dengan baik dan apakah data tersimpan dengan benar pada database. Lalu juga kami menguji apakah sistem itu tetap stabil saat banyak pengguna mengakses secara bersamaan. Lalu pengujian dilakukan agar sistem itu bebas dari bug sebelum digunakan. Setelah itu dinyatakan siap, sistem masuk ke tahap deployment, yaitu proses menempatkan aplikasi ke server agar dapat diakses oleh publik. Nah, untuk front end-nya kami bisa menggunakan Vercel, sementara back end-nya menggunakan platform seperti Railway atau Render. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini mejaku kami lengkapi dengan fitur berbasis smart system agar tidak hanya menjadi aplikasi reservasi biasa, tetapi juga sebuah sistem informasi yang cerdas. Nah, beberapa fiturnya itu ada AI Production, yang mana fitur itu memanfaatkan data riwayat kunjungan untuk memprediksi jam-jam ramai di restoran. Yang mana ini membuat restoran bisa menyiapkan para stafnya untuk menyesuaikan kapasitas layanan. Kemudian yang kedua itu ada smart recommendation, yang mana fitur rekomendasi meja disesuaikan dengan jumlah pengunjung, preferensi meja, atau preferensi area atau posisi tertentu nih, seperti dekat jendela atau area outdoor. Yang terakhir itu kami menambahkan smart dashboard untuk pemilik restoran, di mana dashboard ini menampilkan grafik tren kunjungan, prediksi keramaian, serta pembagian pengunjung per jamnya, dan insight yang dapat membantu membuat keputusan strategis. Dengan demikian, kami harapkan smart system ini bisa membuat mejaku lebih unggul dibanding reservasi manual, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan mockup yang telah kami buat, alur kerja mejaku sendiri dimulai ketika pengguna membuka website dan memilih restoran yang ingin dikunjungi. Setelah itu pengguna memilih tanggal, jam, dan sistem secara otomatis, menampilkan ketersediaan meja sesuai pilihan. Pengguna kemudian memilih meja, mengisi data diri, dan melakukan konfirmasi reservasi. Setelah berhasil, pengguna akan mendapatkan notifikasi pengingat. Untuk restoran sendiri, alur kerjanya dimulai dari login ke dashboard admin, lalu mereka dapat melihat daftar reservasi harian, memeriksa jumlah pengunjung, mengelola meja, dan memantau grafik analisis kunjungan. Semua fitur ini dirancang untuk membantu pengelolaan reservasi menjadi lebih rapi dan efisien tentunya. Baik, sebagai kesimpulan, mejaku merupakan solusi smart system yang menggabungkan teknologi reservasi online, data analytics, dan sistem manajemen untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan dan pemilik restoran. Dengan pendekatan SDLC,
Mejaku dirancang secara terstruktur dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dari teman-teman saya tadi. Demikianlah pembahasan mengenai rancangan Smart System Information terhadap Mejaku. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman semuanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.